Green Day adalah sebuah kelompok musik bergenre punk rock yang berasal dari California, Amerika Serikat, dan terdiri atas Billie Joe Armstrong, vokal, Mike Dirnt, bass, dan Trey Cool, drum. Sejarah berdirinya band Green Day ini juga tak luput dari perjuangan yang epik. Green Day telah diakui di dunia musik karena keberhasilan mereka dalam mengembalikan dan membuat genre punk rock kembali terkenal, bersama-sama dengan grup musik tahun 1990-an seperti The Offspring dan Rancid. Musik mereka telah mempengaruhi banyak kelompok musik beraliran punk lain, seperti Blink-182 dan Good Charlotte. Menjadi sejarah berdirinya band Green Day ini. Kisah bermulai dari seorang anak bernama Billie Joe Armstrong yang memasuki tahun kelimanya di sekolah yang bertemu dengan Michael Ryan Pritchard atau yang sekarang dikenal dengan nama Mike Dirnt, seorang anak yang rusuh berantakan dan yang terbaik. Dia adalah seorang punk. Mike memberi pelajaran apa yang disebut cinta dan punk kepada Billie. Dan dengan musik mereka menjadi menyatu dan memutuskan bermain musik bersama. Lalu Billie dan Mike memulai suatu band bernama Sweet Children. Mike memutuskan untuk tinggal bersama Billie karena ibunya memutuskan untuk pindah dari Bay Area karena masalah keuangan. Jadilah Mike yang tinggal di garasi milik Billie. Billie dan Mike pun mendengar suatu tempat yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Suatu tempat di mana semua punker berkumpul untuk bersatu dalam musik. Suatu tempat di mana dahulunya hanyalah sebuah klub kecil. Sampai sekarang, tempat itu bernama Gilman. Gig pertama mereka di Gilman tidak terlalu disenangi karena mereka pikir Sweet Children terlalu pop untuk didengar para manusia pecinta musik hardcore punk, dan akhirnya mereka bertemu John Kiffmeyer, aka Al Sobrante, untuk bergabung bersama Sweet Children. Sempat tidak disukai dan tidak diingat oleh masyarakat Gilman, dan hampir frustasi karena mereka sudah mengorbankan semuanya. Sampai-sampai Billie Joe dikeluarkan oleh sekolahnya. Akhirnya John turun tangan. Dia berusaha keras mendapatkan show untuk Sweet Children, dan mengurus semua uang pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendaftar dalam show. Lalu John juga memanggil Lawrence Livermore, pemilik Lookout Records, untuk melihat Sweet Children bermain. Dan ternyata Lawrence menyukainya dan bertanya kepada Billie, apakah mereka ingin membuat suatu album. Billie setuju. Dan setahun setelah muncul Green Day, album pertama mereka yang bernama Dirty Nine, Smooth akhirnya rilis. Green Day sangat disukai saat itu. Dan setelah Mike lulus dari Pinole Valley High School, mereka melakukan tur selama 45 hari. Green Day rela tidur di basement orang supaya musiknya didengar, dan menjual kasur dan albumnya untuk bayar makan dan membeli bensin untuk mobil yang mereka pakai untuk tur. Tapi suatu masalah besar datang. John meninggalkan band untuk melanjutkan sekolahnya dan John sama sekali tidak memberi tahu Green Day. Billie hanya tahu dari seorang teman. Billie sangat marah dan tidak bilang kepada John bahwa dia sudah digantikan dengan seorang drummer yang diperkenalkan oleh Lawrence yang bernama Frank Edwin Wright, yang sekarang lebih dikenal sebagai Trey Cool. Trey Cool kemudian mulai berkontribusi pada album kedua Green Day, Kerplunk, dan telah menjadi anggota tetap sejak itu. Kesuksesan terselubung Kerplunk mengarah kepada banyaknya mayor label yang tertarik untuk mengontrak Green Day. Mereka kemudian meninggalkan Lookout, dan menandatangani kontrak dengan Reprise Records, setelah menarik perhatian produser Rob Cavallo. Mereka terkesan dengan hasil kerjanya dengan The Move, hingga mereka kemudian menyatakan bahwa Cavallo adalah satu-satunya orang yang dapat kami ajak bicara dan berhubungan dalam musik. Adanya kontrak dengan Reprise menyebabkan banyak penggemar punk rock menganggap Green Day melakukan sell out.
Mengenai cobaan mereka pada periode tersebut, Armstrong berbicara kepada majalah Spin pada 1999. I couldn't go back to the punk scene, whether we were the biggest success in the world or the biggest failure. The only thing I could do was get on my bike and go forward. Pasca kontrak dengan Reprise, mereka mulai bekerja dengan album mayor perdana mereka, Dookie. Direkam dalam kurun 3 minggu dan dirilis pada Februari tahun 1994. Dookie menuai sukses komersial, terbantu oleh pemutaran MTV yang sangat sering untuk lagu Longview, Basket Case, dan When I Come Around, di mana semua lagu tersebut mencapai posisi 1 di chart Modern Rock Tracks. Album terobosan Green Day, Dookie, yang dirilis pada tahun 1994, berhasil mendapatkan status Diamond dari RIAA dan membawa Green Day ke puncak karir mereka. Namun, bertolak belakang dengan Dookie, 3 album Green Day berikutnya, Insomniac, Nimrod, dan Warning, berturut-turut gagal mendapatkan sukses seperti Dookie. Meski Insomniac dan Nimrod berhasil mendapatkan status platinum dan Warning mendapatkan status emas, ketiga album tersebut justru memperlihatkan popularitas mereka yang secara keseluruhan menurun drastis. Adalah album rock opera mereka pada tahun 2004, American Idiot, yang mengembalikan popularitas mereka, terutama dengan penggemar dari generasi yang lebih muda. American Idiot terjual lebih dari 5 juta kopi di Amerika Serikat sendiri. Album ke-8 mereka, 21 Stone Century Breakdown, dirilis pada 2009 dan berhasil mendapatkan kinerja chart terbaik sepanjang karir Green Day. Green Day berencana akan merilis album trilogi dalam selang waktu 5 bulan terhitung sejak September tahun 2012. Ketiga album tersebut bernama Uno, Dos, dan Tres.